أعوذ بالله السميع العليم من Pada malam hari ini الشيطان kita bisa menyambung kembali amal sholat kita, thalabul ilmi kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita dalam memahami ilmu ini dan mudahkan untuk senantiasa meniti dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagi jamaah yang megang kitab silakan dibuka di halaman 35. Kita masih bahas tema besar kita, ya, yakni adab bagi para pelajar, adab bagi para thalabul ilmi, adab bagi orang yang sedang mengaji. Dan ini bagian hal yang penting dalam thalabul ilmi, ya. Salah satunya adalah tema yang kemarin kita bahas jamaah sekalian, bagaimana kita membersihkan jiwa kita dari semua bentuk kotoran-kotoran atau maksiat dan dosa. Nah, di poin ini kita akan bahas beberapa macam, ya, atau beberapa kriteria penyakit hati yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan penyakit hati jamaah sekalian ini tidak nampak, ya. Beda dengan orang ketika dia sakit fisik. Misal orang itu kemudian panuan, sekedar panu itu menjadi aib di sebagian orang, ya. Panu yang sifatnya itu tidak mencoreng kemudian fisik kita, yang badannya kekar tidak kemudian menjadi turun kekernya, enggak. Tetapi sebagian orang dengan panu itu dia merasa apa? Cacat. Itu baru panu jemaah. Belum kemudian korengan, ya. Kemudian apalagi sampai luka yang itu nampak pada diri kita. Maka upaya seseorang ketika dalam dirinya, dalam fisiknya itu terkena sebuah penyakit, maka pasti dia akan berupaya dan berusaha untuk apa? Menyembuhkan, ya. Nah, permasalahannya adalah kalau hati kita yang bermasalah jamaah, kalau hati kita yang kemudian ada penyakitnya, hati kita yang kemudian penuh dengan kerusakan. Kalau dalam fisik saja orang itu bisa nampak karena dia bisa ngaca, dia bisa melihat, tapi kalau di hati bagaimana kita melihat jemaah? Ya. Makanya kata Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan celaka dan kebinasaan itu nyata dan terjadi ketika orang itu dia tahu sakit fisiknya tetapi dia tidak tahu akan sakit hatinya. Ya, dan kita bahas, ya, salah satu di antara sakit bentuk hati atau di luar jasmani, ya, atau kita istilahkan lagi dengan sebutan sakit rohaninya. Sakit rohani itu indikatornya simpel jamaah, untuk menandai rohani kita ini sehat atau sakit itu sederhana. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian rahimakumullah mendengar panggilan taat, mendengar panggilan azan, responnya seperti apa? Itu aja. Itu indikator yang sederhana. Ciri-ciri rohani kita itu sehat kalau dipanggil azan punya respon yang baik, ya. Dan kita beragam, walaupun semua jamaah, walaupun semuanya sholat, tetapi respon panggilan ketika dipanggil azan itu beda-beda, ya. Ada yang baru mic-nya bunyi, nah sudah cepat-cepat tuh, ya. Ada yang sudah azan baru berangkat, ada yang nunggu la ilaha illallah, baru air wudu. Ada yang baru ketika dengar qomat baru berangkat, ada yang selesai qomat baru berangkat. Nah, ini kan tipe-tipe kesehatan iman rohani kita masing-masing jemaah. Nah, mungkin barangkali penyakit yang mungkin ada dalam hati kita bahas yang pertama adalah salah satu di antara poin yang akan kita bahas di halaman 35, bisa dilihat di buku panjenengan, juga ada di layar, ya, terkait dengan penyakit hati yang itu disebut dengan apa? Hasad. Hasad ini jamaah sekalian, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin kalau nggak salah, bahwa likulli jasadin hasadun, setiap jasad itu punya peluang hasad yang sama. Tidak pandang dia ustadz, tidak pandang jamaah, tidak pandang ini adalah orang alim, tidak pandang ini orang awam,
ada potensi berbuat hasad. Ya. Tidak pandang itu imam, tidak pandang itu adalah jamaah, makmum, dia punya peluang hasad yang sama jamaah. Ya, maka hati-hati. Semua kita punya peluang yang sama. Bahwa hasad itu menjangkit dan mengenai semua manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Maka di antara bentuk hasad atau di antara obat hasad, yakni bagaimana seseorang itu poinnya adalah dia menyadari dengan benar bahwa dia sedang terkena hasad. Ya. Dan ingat, hasad itu definisinya adalah atamanna zawalun ni'am ila ghairihi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kemudian tetangganya punya nikmat, kemudian kita itu iri, bahkan berharap agar teman atau saudara kita atau tetangga itu nikmatnya hilang, itulah hasad. Walaupun tidak terlafadzkan jamaah, ya, walaupun tidak terucap, kalau kita punya kerentek agar nikmat terhadap diri orang lain itu hilang, maka kita hasad. Nah, hanya saja bedanya jamaah sekalian, kalau hasad ini sampai terucap, maka itu jadi buruk. Ya. Kalau hasad tadi terucap kepada orang lain, maka dia jadi buruk. Tapi kalau kita tahan, minimal itulah hasad yang baik. Artinya apa? Siapa sih orang yang kalau lihat orang lain punya kelebihan, kemudian kita diem? Itu hampir semua orang punya perasaan itu jamaah. Ya. Dan yang baik kita diam, tidak kita sampaikan, itu hasad yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala ya akan menunjukkan kepada seseorang bagaimana kemudian dia ketika punya hasad dalam dirinya, maka orang ini ya mendapatkan sebuah kenikmatan kalau kemudian dia bisa menahan, dan seseorang yang dihasati dia pun juga tidak kemudian menunjukkan akan kemewahan dunianya. Ada sebuah syair yang mengatakan, dan ini syair yang sangat bagus ketika berbicara masalah bab hasad, fa in ta'dhabu min qasmatillahi bainana. Ya. Dalam sebuah syair dikatakan, jika kalian marah terhadap pembagian yang Allah berikan kepada kalian atau kepada kita, padahal kita ini kan sudah ada bagiannya masing-masing jamaah. Fulan dapat sekian bagian, fulan dapat sekian bagian, fulanah dapat sekian bagian, termasuk dalam pembagian fisik. Fulan masya Allah cakep, good looking, nilainya 95. Fulan cakep juga, nilainya 45. Itu ada bagiannya jemaah. Ya. Sama dengan di kita. Orang Arab hidungnya panjang-panjang, kita ya sederhana saja. Ya. Cukup untuk bisa bernafas, alhamdulillah. Ya. Jangan iri, ya. Allah sudah berikan bagian masing-masing, termasuk diantaranya nikmat dan rezeki. Ya. Maka Allah sudah bagi sebelum kita dilahirkan. Ya. Sebelum kita dilahirkan dalam usia 120 hari, itu sudah ada jatah pembagian terkait dengan apa? Nikmat rezeki kita masing-masing. Wallahu idlam yurdikum kana absara. Dan poinnya adalah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui manakala dia Allah tidak membuat kalian rela. Ada sebagian di antara kita misalnya orang itu dapat nikmat, kita nggak rela, itu Allah tahu jemaah. Dan itulah hasad. Ingat, hasad itu menjadi gumpalan penyakit yang paling berat jemaah. Ya, makanya kenapa iblis itu menjadi salah satu di antara makhluk yang Allah celah, bahkan Allah hinakan? Salah satunya sifat hasadnya dan sombongnya. Hasadnya dengan menilai bahwasanya kemudian semoga nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Adam, karena seluruh makhluk itu sujud pada Adam. Ya. Maka muncullah dari iblis itu hasad, jangan sampai kemudian seluruh makhluk sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam, sehingga kemudian dia berani untuk menentang. Ya. Nah, keangkuhan inilah, hasadnya inilah yang kemudian membuat iblis laknatullah alaihi menjadi makhluk yang tercela dari awal penciptaan sampai tutupnya dunia seisi, yakni hari kiamat. Ya. Dan ada bagian-bagian orang yang disebut dengan kelompok kiri, ya, dan itu adalah bersama dengan iblis dan teman-temannya, dan kelompok kiri ini disebut dengan penduduk neraka jahanam. Maka di samping itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, hasad hanya mendatangkan kegelisahan. Ya, bayangkan
Kalau orang itu kemudian hasad setiap saat pada temannya, ya, misalnya ada orang punya nikmat apa gitu ya, setiap saudaranya punya nikmat, bisa dipastikan kalau hasadnya terus ada, dia akan gelisah. Untuk urusan duniawi tidak boleh kita melihat orang yang lebih dari kita, jemaah. Karena itu isinya nanti akan hasad dan hasad. Tapi kalau urusan ukhrawi, panjenengan lihat orang yang lebih unggul daripada kita. Misalnya, Masya Allah, fulan kok bisa rajin sholatnya, fulan kok bisa kemudian taklimnya kemana-mana, fulan kok bisa kemudian baca Quran setiap hari, fulan kok bisa sedekah, fulan kok bisa ini. Itu yang kita lihat, jamaah. Dalam sisi apa? Ukhrawi. Kalau duniawi, lihatlah saudara kita yang Masya Allah jam hari ini masih kerja, jam hari ini masih kadang-kadang kemudian kerja bangunan, ya. Ini yang kita lihat. Kita bisa halaqah ilmu, kita bisa duduk dengan santai. Orang di luar sana Masya Allah ada yang masih kerja, ya, orang-orang yang di bawah kita secara ekonomi, itu yang kita lihat. Makanya dalam penglihatan orang itu, jamaah, kan ada dua sisi kan, sisi atas, sisi bawah, dangak sama dilo, ya. Kalau kanan kiri sama aja, lihat kanan kiri ya begitu. Tapi kalau orang lihat atas, misal kita lihat orang kemudian dari wajah dengan lihat kaki, itu kan beda penilaian. Misalnya bapak-bapak mau nikah nih, suruh lihat calonnya, lebih menarik lihat kaki calonnya apa kepala atau wajahnya, bapak-bapak? Semua, ujung kaki, ujung rambutnya gitu ya. Kalau suruh milih lihat atas gitu kan, lihat atas, ya. Itu dalam bab masalah pilihan. Makanya biasanya orang-orang kalau bab masalah duniawi itu cenderungnya lihat bagian atas, jemaah. Ya, orang yang kaya maksudnya. Orang kaya ini dilihat jadi patokannya. Sehingga kalau kemudian yang dilihat itu adalah kiblatnya orang-orang masalah materi, maka kita akan dituntut untuk mengikuti itu, jemaah. Tapi kalau kita melihat dalam bab masalah agama, masalah ruhiyah, masalah akhirat orang-orang yang di atas kita, saya yakin Bapak Ibu sekalian akan punya cita-cita kuat seperti beliau. Ya, dan itulah yang Nabi ajarkan kepada kita. Maka hasad itu melahirkan apa? Kegelisahan, ya, dicamkan dan diingat, hasad itu melahirkan kegelisahan. Dan itu pasti. Ya, dan ingat kaidah dalam sebuah hadis, al-ismu mahaga fi nafsik. Yang namanya dosa itu, Bapak Ibu, sesuatu yang membuat kita gelisah. Makanya beda kok orang itu kalau misalnya dia berbuat dosa dengan yang tidak. Misalnya dalam satu halakoh gitu ya, misal nih, dia berangkat tadi ngambil sendal tetangganya, masuk masjid halakoh itu ya gelisah. Kenapa? Karena dia berbuat maksiat ngambil sendal tetangganya. Ya, sama dengan orang-orang yang ketika dia ditanya dalam bab masalah hukum atau dalam bab masalah apa? Pidana. Kalau dia bohong, jemaah sekalian, maka akan kelihatan dari gelagatnya kalau dia adalah gelisah. Ya, cuma masalahnya di tempat kita ini orangnya sudah profesional semua, dusta bohongnya, jadi nggak kelihatan tuh. Karena sudah terbiasa bohong, terbiasa dengan kemudian dosa, akhirnya kegelisahan itu nggak nampak. Padahal al-ismu mahaga fi nafsik. Dosa itu akan membuat kita lebih gelisah, Bapak Ibu. Jadi kalau kok kemudian kita berbuat maksiat kok nggak gelisah, nah perlu dicek. Jangan-jangan hati kita itu sudah hitam, gitu ya. Hati kita sudah penuh dengan dosa. Kalau baru latihan berbuat dosa, bukan berarti kemudian mengajari untuk latihan dosa, enggak. Orang pertama kali berbuat dosa, maka dia akan merasakan kegelisahan yang sangat berat. Tapi kalau sudah terbiasa dengan dosa, maka kegelisahan itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena fihi nuqtatus sauda fi qalbi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya itu sudah ada bintik-bintik hitam yang banyak, jemaah. Nah, kalau sudah banyak bintik-bintik hitam, maka akan sangat sulit membedakan mana kemudian kebaikan dan keburukan. Ya. Makanya orang yang beriman itu kalau dia berbuat maksiat bisa dipastikan, jemaah, hatinya pasti gelisah. Bisa dipastikan hatinya pasti apa? Cemas, ya, karena gak nyaman dia. Nah, termasuk diantaranya hasad. Hasad itu melahirkan kegelisahan. Dan juga diantara hasad itu melahirkan ya capek hati, jemaah, ya, lelah hati kita. Dan itu akan bisa menyiksa hati seseorang. Kenapa? Karena kita lihat saudara kita punya ini, pasti kita akan muncul hasad dan dalam hati kita,
mikirkan, ya. Terus seperti itulah. Dan itulah Allah berikan, kata Ibnu Katsir, adab yang Allah segerakan bagi seseorang itu adalah dalam hatinya di saat dia merasakan kegelisahan dalam semua hidupnya. Itu adab tanpa kita sadari, jamaah. Ya. Jadi adab yang Allah berikan kepada kita itu bukan cuma bentuknya dohir-dohir saja, enggak. Hati kita yang kemudian gelisah, hati kita capek, ya. Itu adab yang Allah berikan. Karena ada itu tipe-tipe orang yang mungkin dohirnya biasa senyum tapi hatinya bermasalah. Ya, dan ingat, untuk membersihkan jiwa itu jauh lebih sulit daripada membersihkan noda dalam fisik kita atau penyakit dohir. Ya, contoh orang korengan, ya, itu bisa dikasih macam-macam sekarang lah, obat itu kan banyak. Ya, bahkan orang operasi saja zaman sekalian itu bisa mulus lagi. Ya. Orang yang ketika dia punya gudeg, penyakit kulit, itu bisa mulus. Ya, karena banyak obat. Tapi kalau hati, ya, kalau nggak dzikrullah, mustahil orang itu hatinya bisa baik. Nah, itu poin yang pertama jamaah sekalian. Di antara hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan noda-noda dalam hati. Yang kedua, di antara penyakit hati adalah ujub. Ya. Ujub itu dalam bahasa Arab adalah seseorang yang dia merasa lebih. Ya, di ghairihi. Dan ujub ini biasanya dalam bab masalah pengetahuan, dalam ilmu. Mungkin dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih alim, dia merasa lebih soleh, dia merasa lebih pintar, dia merasa lebih segalanya. Itu ujubnya muncul. Wabil khusus dalam bab masalah amaliyah. Dan ini yang perlu kita waspadai. Di antara obat ujub adalah mengingat bahwa ilmu, pemahaman, kekuatan pikiran, kefasihan kata-kata, atau kita sebut dalam pembahasan yang lain itu fasoha. Kan ada orang itu kalau bicara dia dengan gampang, dengan enak, nggak pakai teks, dengan mudah, dengan lancar, dengan indah. Yang disebut dengan istilah bahasa Arab itu balago dan mantik. Dan nggak semua orang bisa demikian, jemaah. Sekelas Nabi saja, ya, sekelas Nabi Musa, itu beliau tidak punya namanya fasoha. Ya, makanya beliau ditemani oleh siapa? Nabi Harun alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam itu kalau beliau ngomong, artikulasinya, ya sebutlah kalau bahasa kita, mungkin kalau ngomong R itu nggak begitu jelas. Bukan cuma R, tetapi kalau beliau berbicara, itu kalimatnya samar-samar. Sehingga sering ditransfer oleh Nabi Harun alaihissalam. Sama dengan kalau kita lihat jamaah sekalian, yang satu masa ada dua nabi adalah Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Ya. Ini satu masa ada dua nabi. Ya. Saling melengkapi, ya, saling menyempurnakan. Dan nikmat-nikmat yang lain merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini kita perlu perhatikan bahwa yang namanya nikmat ilmu, ya, nikmat ilmu itu bisa membuat kita ujub, jamaah. Termasuk diantaranya adalah nikmat Allah berikan kecerdasan, intelektual, IQ yang tinggi, pemahaman yang mudah. Ya, sama seperti kajian hari inilah. Saya kira kita semua belum tentu semua paham 100% kan gitu. Ada yang mungkin 90%, ada yang mungkin 85%, ada yang mungkin 75%, ada yang mungkin 60%, ada yang mungkin 50%, ada yang 40%, ada yang 20%, ada yang 10%. Mungkin, atau ada yang 0,001%. Ya. Dia fokus, tapi ini lagi tamasya, lagi mikir apa gitu ya, mikir arisan, mikir kemudian besok ngapain itu. Ya. Tapi ala kulli hal, sering saya tekankan dalam halaqah ilmu, walaupun bapak ibu misalnya nggak paham sama sekali, keutamaan majelis ilmu tidak akan terkurangi sedikit pun. Itulah afdolnya. Nggak paham sama sekali apa yang disampaikan oleh Pak Guru kita, Ustadz kita, panjenengan dapat keutamaan sangat banyak sekali. Adapun diberikan kemudian pemahaman, itulah bonus bagi orang yang mau ngaji. Nah, kalau Allah berikan bonus, akhirnya kita kemudian paham, jadilah orang yang kemudian faqih, orang yang kemudian paham ilmu agama, maka ujub itu muncul dari situ, Bapak Ibu. Kalau orang nggak punya apa-apa, apa yang diujubkan? Ya kan?
ilmu nggak ada, intelektualnya pas-pasan, pemahaman kadang-kadang salah, menjelaskan kadang orang bingung. Apa yang diujubkan? Nggak ada. Ya. Sehingga orang-orang ujub itu biasanya dia punya modal, dan modal yang paling utama ya intelektualnya, kecerdasannya, ilmunya. Ya, makanya kenapa Nabi sebutkan 3 kandidat utama masuk neraka itu, pertama siapa? Mujahid. Yang kedua, alim. Yang ketiga, orang yang sedekah. Orang alim itu kandidat neraka nomor 2 jemaah. Jadi ustadznya masuk neraka dulu gitu ya. Nah, baru panjenengan. Baru jamaahnya. Tapi kalau ustadznya masuk surga, ya jenengan jangan salah alamat. Jangan ngeyel mau masuk neraka, bahaya ya. Itulah enaknya mengikuti ustadz yang benar. Makanya jamaah itu yang disebut dalam istilahnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah adalah taklid bagi mubtadi. Bagi seorang pemula ketika dia baru belajar, maka ada sebuah himbauan untuk taklid, mengikuti gurunya. Setelah setahun 2 tahun, jenengan nggak boleh taklid lagi Bapak Ibu. Sudah mulai berkembang pemahamannya, ya. Harus kemudian kita mulai mentelaah. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, jenengan sudah mulai bisa membedah masalah. 10 tahun, jenengan sudah punya cakrawala ilmu untuk bisa mentelaah, menganalisa, kemudian menyimpulkan. Itu butuh waktu kurang lebih 55 tahun menjadi seorang mujtahid, ya. Dan itu kayaknya kok kapasitas kita agak berat karena kita ngajinya sepekan sekali. Gitu. Kecuali jenengan sepekan ya 50 kali, masya Allah, itu mungkin bisa. Ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga taklid itu ada, tetapi tidak kemudian sampai mati Bapak Ibu. Ya, jangan sampai dikit-dikit kata ustadz saya, dikit-dikit kata guru saya. Jenengan boleh berdalil itu dengan catatan selama baru belajar sebulan 2 bulan. Ya, makanya kenapa taklid itu tidak boleh. Dan bahkan dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau punya kitab terkait dengan masail jahiliyah, beliau sebutkan di poin yang ke-15 tidak boleh taklidul a'ma. Tidak boleh taklid buta. Ya. Ya kalau bagi pemula itu boleh, ya. Nah, ujub itu disebabkan karena adanya pengetahuan ilmu yang lebih, ya. Maka oleh karena itu jangan sampai orang-orang yang kemudian dia punya ilmu, dia kemudian ujub dengan ilmunya. Ini yang bisa bahaya, ya. Dan bahayanya ini bisa mengantarkan dia ke neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan, memberikan kuasa untuk mencabut dari diri seseorang apa yang dia punya jemaah. Ya. Pernah saya kisahkan kalau nggak salah di sini apa di mana di Yaman itu ada seorang yang alim, ya, pinter lah, hebat gitu. Dia punya guru yang dulu dia belajar dengan gurunya. Karena saking pinternya, gurunya itu lewat Bapak Ibu. Ya, artinya gurunya itu di debat kalah lah, kurang lebih begitu. Ya kan ada kan tipe-tipe murid santri ketika sudah belajar ke sini, gurunya lewat gitu. Gurunya kalah. Ya, kalah dalam istinbat, kalah dalam dalil, kalah dalam argumen, kalah dari ilmu, kalah dari pengalaman, bisa jadi. Nah, kisah orang ini ketika di Yaman, dia karena sudah unggul dari gurunya, maka tidak mau manggil guru lagi. Yang tadinya dipanggil syekh, guru, ustadz, yai. Setelah dia pinter, nggak mau manggil guru lagi, nggak mau manggil ustadz, dipanggil namanya Muhammad katanya. Padahal gurunya. Maka murid-muridnya dulu yang belajar bilang, wahai fulan, bukankah ini guru kita? Minimal engkau panggil beliau syekh karena usianya tua, jangan kau panggil namanya. Tidak beradab engkau kepada beliau. Ternyata alasannya, loh, ilmu beliau sudah nggak ada. Gitu. Artinya beliau lebih tinggi. Ya. Akhirnya kemudian saya dengan diem, ya, beliau mendoakan, semoga apa yang saya berikan semuanya hilang. Ya. Kurang lebih begitu doanya jamaah sekalian. Singkat cerita, ini orang sudah alim lah ya, sudah ngisi pengajian di mana-mana gitu, masya Allah, sudah ya kajian-kajian akbar. Di tengah ngisi pengajian, tiba-tiba kalimat yang dia ingin sampaikan di pengajian itu tiba-tiba nggak muncul, ya, nggak keluar gitu, wallahu a'lam, nggak muncul saja, tiba-tiba mau disampaikan nggak keluar, ya. Akhirnya kemudian jamaah, katanya orang alim, katanya orang hebat, tapi nggak keluar satu kalimat pun katanya gitu. Singkat cerita, habis itu nggak dipakai lagi. Ya gimana nggak bisa ngomong gitu kan?
Akhirnya kemudian karena saya juga bukan cuma mendoakan apa yang saya berikan hilang, tetapi semoga kamu juga nanti dihinakan. Akhirnya singkat cerita jamaah sekalian, orang ini karena sudah nggak bisa ngisi halaqah ilmu, nggak tahu kenapa dia nggak bisa keluar suaranya, bicaranya, ilmunya mau dikeluarkan itu nggak keluar gitu. Akhirnya dia dagang. Pertama dia punya modal besar, lama-lama dagangnya ini rugi. Akhirnya setelah rugi dia pasang modal lagi, pinjam orang. Nah akhirnya utang, ya. Utang sana sini untuk pasang modalnya, bikin modal. Singkat cerita, utangnya banyak, modalnya nggak balik. Akhirnya yang tadi dihutang ini, yang dihutangi oleh orang tersebut menuntut. Singkat cerita akhirnya diusir karena utangnya banyak. Singkat cerita, dia ditaruh di sebuah tempat yang terpencil, yang kemudian bertemu dengan salah satu muridnya guru tadi. Anta fulan, kok anda di sini katanya? Bukankah anda dulu orang kibar, guru besar gitu ya? Kok sekarang ada di sini? Baru kemudian dia menyapa temannya dan tolong saya ketemukan dengan guruku. Singkat cerita ketemulah dengan gurunya, yang kemudian gurunya bilang, apakah anda sudah muflis? Ya, muflis itu apa ya? Di dalam hadis sudah rugi gitu. Dia menyadari jamaah, ya, dia sedih gitu, dia nangis. Iya, saya muflis. Ternyata historisnya orang ini dulu belajar dari alif ba ta istilah kita. Kalau dalam bahasa kaidah bahasa Arab itu awal-awal dia belajar bahasa Arab, pondasinya itu dari gurunya ini. Setelah dia belajar ke sana kesini jadi alim, jadi hebat, itu kan ilmu dasarnya dari gurunya ini. Nah itu dijabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian dia jatuh tidak tahu apa-apa, kaidah dasarnya nggak ngerti. Nah runtuhlah semua segudang ilmu yang dia punya karena kaidah awalnya sudah dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pembahasan jamaah, ujubnya dia. Ya, maka oleh karena itu kita kadang-kadang ya, kalau dulu belajar di kampung kan sama guru-guru kita itu, sama kiai-kiai kita, sama ustadz-ustadz kita belajar alif ba ta. Dan masih ada mungkin guru-guru kita masih hidup, ya. Mungkin kalau beliau ngajari alif ba ta, suruh bacaan hafalan mungkin nggak sebanyak kita, tidak sebanyak Bapak Ibu ketika belajar hafalan di luar. Tapi pertama kali yang mengajari Iqra sampai kemudian juz ammah, kemudian naik dikit Al-Qur'an, yang bisa kita baca Al-Qur'an dengan sebab beliau, itu ya itu ilmu dasar jemaah. Ya, itu penting. Ya. Jadi kenapa para ulama sekelas kalau misalnya di beberapa negara maju ya, yang pernah saya riset dan saya lihat, anak SD itu yang ngajar sekelas profesor Bapak Ibu. Ya, di negara bagian Amerika itu yang ngajar anak TK itu sekelas doktor dan profesor. Di negeri kita kan kebalik ya. Yang ngajar, yang bergelar profesor dan doktor itu biasanya ngajar kemana? Universitas, kampus, yang sudah melek baca huruf, yang sudah pinter lah nalarnya gitu. Sedangkan yang ngajar TK sinten? Yuk, yang ngajar TK siapa? Ya yang ngajar TK ya guru-guru yang mungkin barangkali kadang-kadang, ayo Bu ikut bantu TK Bu, ayo Bu bantu SD, ayo Bu bantu TPA. Nah yang diajak-ajak bantu-bantu ini kadang-kadang, ya sebenarnya nggak ada salahnya, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuma pondasi awal pelajaran itu di waktu dini Bapak Ibu. Dan sebenarnya anak-anak kita itu mendapatkan pelajaran yang paling awal itu berawal dari orang tua. Ya, makanya jasa orang tua itu masya Allah ya, yang disebut dengan al ilmu yuntafa'u bihi itu jangan dianggap kemudian setelah kita ngajari anak kita alif ba ta kemudian lepas, itu akan ngalir terus Bapak Ibu. Ya, jadi anak kita bisa baca Al-Quran kalau bisa, ini saran saya, kenalkan anak kita Al-Quran sebelum dikenalkan dengan orang lain. Tugas kita Bapak Ibu. Ya, yang belum nikah silakan nyari pasangan dulu. Setelah itu kemudian punya anak, kalau bisa sebelum dikenalkan dengan guru-gurunya di TK atau di playgroup atau di SD, orang tua lebih dulu mengenalkan kepada mereka. Ya, itulah salah satu yang harapannya ilmu itu jalan terus pahalanya untuk anak-anak kita. Baik. Kisah tadi jamaah sekalian, ini kisah yang tidak ada dalam hadis ataupun dalam ini, tapi ini kisah dari teman yang langsung diceritai oleh orang Yaman terkait dengan kejadian adanya orang ujub dengan ilmunya, tiba-tiba Allah cabut ilmunya. Dan itu mungkin saja terjadi. Ya. Maka sifat ujub ini adalah ternyata sifat yang kemudian bukan cuma kemudian dibenci oleh sesama kita,
tetapi bahkan naudzubillah min dzalik, Allah Subhanahu wa taala benci orang tersebut. Dan salah satunya Allah menyebut termasuk di antara orang yang kemudian juga merasa aman, ya, merasa sombong dan angku ujubnya, tidak akan dapat adab, tidak akan dapat siksa, dan inilah sifatnya orang kafir. Allah menyebutkan, afa aminu makrallahi, apakah mereka ini akan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau orang itu ujub, ya merasa level kehidupannya aman-aman saja, ya. Padahal tidak demikian, ya. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, di halaman 36, di antara penyakit hati adalah riya. Nah, ini yang hampir menjalar, ya, di hati kita masing-masing. Riya itu jamaah sekalian, kita tahu tapi kenapa kadang-kadang nempel gitu, ya. Riya itu perkara yang sangat berbahaya, tapi kadang-kadang mampir ke hati kita. Waspada, ya. Dan di antara obat riya adalah kita menyadari bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, makhluk itu tidak kuasa untuk memberikan manfaat selama Allah tidak menetapkan untuknya, ya. Dan ya kita harus ada sifat-sifat seperti itu. Dan mereka juga tidak kuasa menimpahkan, ya, bahaya kepada seseorang melainkan Allah telah gariskan kepadanya. Dan penjelasan ini termaktub dalam sebuah hadis yang panjang. Nabi kita pernah bersabda, laukana ahadakum, jikalau seandainya kalian, salah satu di antara kalian berkumpul, ya, bahkan seluruh awalihi wa akhirihi, dari manusia pertama sampai manusia nanti hari kiamat, kumpul jadi satu di sebuah tempat yang satu, meminta kepada Allah, ya, atau mereka ingin memadorkan seseorang, tetapi Allah belum ijabai, Allah belum kehendaki, maka seluruh makhluk yang berkumpul di satu tempat dari awal sampai akhir tidak akan bisa memadorotkan kita, jemaah. Ya, contoh sederhana, orang satu Jogja ingin memadorotkan kita satu orang, kalau Allah belum gariskan, Allah belum takdirkan kita kena bahaya mereka, nggak akan kena, jemaah. Ini harus kita yakini, ya. Akidah Ahlussunnah hal seperti ini adalah sebuah pondasi awal kita bicara masalah tauhid. Sebaliknya, ada orang yang ingin memberikan manfaat. Semua orang kumpul untuk memberikan manfaat kepada kita. Kalau Allah belum ketok palu, maka tidak akan diijabahi Allah, dan tidak akan satupun orang bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut, ya. Maka ini yang menjadi perhatian kita, bahwa penanaman akidah terkait dengan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala sesuatunya, maka tidak ada yang bisa kita sombongkan. Taib. Begitu pula di antara sesuatu yang kemudian perlu kita perhatikan, ya, karena dalam bab masalah riya itu ada dua pembahasan, ya. Yang sering terjadi di tengah-tengah kita sering menyebutnya riya, padahal kita punya satu lagi yang juga mungkin kadang-kadang itu terjadi, yang disebut dengan sum'ah. Riya itu dalam bab masalah pandangan, sum'ah dalam bab masalah pendengaran. Contoh, orang yang riya misalnya dalam gerakan sholat, sedekah, bantu orang, itu ada kemungkinan riya. Sedangkan untuk sum'ahnya adalah bab masalah mendengar. Misalnya kita baca Quran ingin didengar oleh orang lain. Saat kita kemudian sedang kultum, ya, ingin didengar oleh orang lain karena ingin suaranya didengar. Itu disebut dengan sum'ah. Dan dua hal ini sama aja, ya. Semua tercela, sebagaimana ketika termaktub dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, man sama'allahu bihi, barang siapa mendengarkan, ya, ingin didengarkan amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan keburukannya. Hati-hati, jemaah. Jadi kalau ingin dilihat amal kita, maka justru Allah akan balik, ya. Allah akan balik. Allah nampakkan aibnya seseorang tersebut. Wa man ra'ahallahu bihi, dan barang siapa yang ingin memperlihatkan amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan amal buruknya. Berarti riya itu punya konsekuensi, sum'ah punya konsekuensi. Bagi orang-orang yang riya ingin dilihat amalnya,
maka Allah akan balik justru aibnya yang akan dilihat. Ya. Dan ini sebuah prinsip kaidah yang perlu kita pegang. Ya. Jangan sampai riya itu mengakar dalam hati kita. Poin berikutnya jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk di antara obat penyakit ya bagi manusia, wabil khusus dalam bab ini disebut dengan ghamtun nas, suka merendahkan orang lain. Ya, yang disebut kalau dalam hadis itu disebut dengan al-fakhru atau at-ta'nu. Dan Nabi kita pernah bersabda, arba'un min amril jahiliyah. Jadi ada 4 perkara jahiliyah yang sangat sulit ditinggalkan oleh umat Muhammad. 1, bangga dengan garis keturunan. 2, mencela garis keturunan. 3, an-niyaha. Ya. Meratapi jenazah. Yang 4, al-istisqa'u bin nujum, meramal dengan bintang. Ini kata Nabi 4 perkara jahiliyah yang sangat berat dan sulit untuk ditinggalkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, termasuk diantaranya merendahkan manusia jemaah. Merendahkan manusia itu disebut dengan apa? Ghamtun nas. Ya, dan ghamtun nas ini termasuk diantara al-kabair. Ingat, al-kabair itu punya turunan yang sangat banyak sekali. Ya. Kalau kita bicara dosa itu tingkatannya ada 5 jemaah. Dosa yang paling tinggi, yang paling besar itu syirik. Walaupun dikategorikan kabair, tetapi para ulama membedakan. Dosa syirik itu dosa yang paling besar, tingkatannya nomor 1. Ya. Tingkatan nomor 2, dosa yang disebut dengan orang yang mengamalkan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ya, sepele tapi bahaya jemaah. Sepele menurut manusia, tetapi sangat bahaya di hadapan Allah dan Rasulnya di hari kiamat. Ya. Bahkan Nabi itu menolak orang-orang yang ketika dia mendekat haud Nabi, mendekat telaga Nabi, mendekat Al-Kausar Nabi, ketika orang itu mengamalkan dosa kedua tadi. Orang yang beramal yang tidak mencontoh bagaimana Rasulullah beramal. Berarti kan nggak sederhana. Padahal semua orang berbondong-bondong nanti di hari kiamat mencari apa? Syafaat. Nah, salah satu syafaat Rasulullah itu adalah telaga jemaah. Ya. Telaga Nabi. Siapa yang bisa minum telaga Nabi, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dan itu hanya bisa diminum oleh pengikut Nabi yang setia dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang istilah kita disebut oleh para ulama dengan perkara bid'ah itu loh jemaah. Dan perkara bid'ah ini kalau kita mau belajar lebih ke belakang itu kan sudah diperangi oleh salah satu di antara semboyangnya Ahmad Dahlan, TBC itu, ya, T-nya itu apa? Tahayul. Itu diperangi benar itu oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi bagaimana salah satu dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah memerangi yang namanya tahayul. Tahayul itu kayak semacam tatoyur Bapak Ibu. Mirip-mirip dengan itu. T, tahayul. B, bid'ah. Itu sudah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, kita sebagai pengikut yang baik Muhammad nah gitu. Itu harus paham benar, ya. Kemudian C-nya apa? Curofat atau kurofat. Ya. Kurofat ini juga termasuk diantaranya perkara-perkara yang menyimpang. Nah, itu dulu digemborkan oleh beliau jemaah. Masya Allah, dakwah beliau luar biasa berarti. Sudah mengenalkan terkait dengan yang namanya bid'ah. Cuma nggak tahu wallahu alam bisawab, hari ini orang-orang mendengar perkara bid'ah itu kayak, aduh ini makanan apa, ini kok kayaknya akhirnya tidak tahu. Padahal itu dosa nomor 2 jemaah. Setelah syirik itu namanya apa? Bid'ah. Tapi kita sambung sedikit, melanjutkan terkait dengan ghamtun nas, ya, merendahkan atau meremehkan orang. Ini kalau kita tengok dalam beberapa ayat jemaah sekalian, misalnya dalam surah Al-Hujurat, ya, Allah Ta'ala berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya, jadi jangan pernah mengejek seseorang karena bisa jadi yang kita ejek itu lebih baik. Ya. Karena kita nggak tahu. Dan itu fakta yang terjadi. Ya. Contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau setiap saat, setiap hari diejek oleh orang-orang Quraisy jahiliyah. Ini faktanya. Ya. Siapa orang Quraisy yang bisa menandingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari semua aspek jemaah. Dari sisi ilmu, dari sisi kemudian kepribadian, akhlak, budi pekerti, ya. Itu enggak ada yang bisa menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, maka jangan sampai karena mungkin status kita dengan orang lain itu berbeda, status sosial atau status kemudian ekonomi ataupun yang lain, kemudian kita dengan enteng mengejek atau mengolok saudara kita. Dan turunnya surat jemaah sekalian, karena dulu di Arab jahiliyah itu kan makanya Nabi kita tadi bersabda bahwa ada 3 atau 4 perkara yang sangat berat ditinggalkan. 2 yang awal itu bangga dan mencela. Sampai turun dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13-nya menjelaskan bahwa inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Wa qabail, dan punya kabilah-kabilah. Ya, ada bangsa A, bangsa B, kabilah A, kabilah B. Tujuannya dalam rangka untuk saling mengenal jemaah. Ya, ada orang Papua, ada orang Kalimantan, ada orang Madura, ada orang Jawa, itu lita'arofu. Ya, nggak ada nilainya. Mau dari manapun itu tidak terlalu penting gitu. Ya. Yang penting adalah inna akramakum indallahi atqakum, itu yang paling penting. Dan ini kemudian kalau kita loncat lagi di surat Az-Zukhruf misalnya jemaah ayat 67. Itu Allah terjemahkan dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum. Itu ada kalimat akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Itu kan kalau kita gabungkan 2 ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 13 dengan Az-Zukhruf ayat 67, itu ketemu jamaah. Kita akan menemukan jawaban bahwa kemuliaan itu ada di bagian takwa. Ya, makanya ketika kemudian Nabi kita menyebut takwa hahuna, itu menunjukkan bahwa takwa itu kepribadian yang ada dalam diri kita, dan itu yang bisa mengumpulkan kita. Ya, ketika Allah katakan bahwasanya illal muttaqin, yang akan kumpul itu adalah orang-orang yang bertakwa, tidak dipandang dari kabilah mana, dari zamannya siapa, di era Nabi siapa, tinggi badannya berapa, kulitnya warnanya apa, itu nggak penting jemaah. Ya. Makanya dalam hadis Bukhari, semua orang nanti di hari kiamat surahnya, bentuknya ka Adam, seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, jadi nggak ada lagi kemudian jomplang gitu ya. Nabi Adam itu kan tingginya kurang lebih situ nadiro. Ya, situ nadiro itu ya 60 meteran lah. Karena satu diro itu 1 meter kurang lebih. Berarti Nabi Adam tuh 60 meter. Sedangkan kita mentoknya 160 ya, tinggi ya. 150 ya. Ada yang lagi lebih pendek 135 ya. Dengan Nabi Adam 60 meter. Dan ini menunjukkan bahwa semua yang punya labelitas takwa, punya kemudian bekal takwa, semua kumpul di tempat yang sama, yaitu surga. Itulah kemudian mana inna akramakum indallahi atqakum. Tidak Quraisy, tidak Abdul Manaf, tidak kemudian suku-suku yang kemudian misalnya Jawa, enggak, atau mungkin suku-suku Madura, enggak. Ya, semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling dinilai adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kita. Dan orang yang paling bertakwa jemaah sekalian, kiblat kita, perhatikan, kiblat kita kalau kita mau melihat orang yang paling bertakwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, atqa ana atqa minkum. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Berarti kalau acuan kita ini adalah kemudian surga, berarti secara tidak langsung acuan kita adalah junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan poin berikutnya jemaah sekalian, ya, jangan sampai juga kita mentazkiyah diri kita sendiri. Mentazkiyah itu merasa kita lebih bersih, lebih baik, lebih suci, lebih apa lagi ya? Ya lebih segalanya. Ya. Allah turunkan ayat wala tuzakku anfusakum. Jangan pernah mentazkiyah, jangan pernah menganggap diri Anda suci, ya. Dan Allah lebih tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Ini bukti bahwa nilai takwa itu bukan menurut kita gitu. Sehingga kalau kita mengatakan ini loh saya Abu Umar yang paling pinter, inilah Abu Umar yang paling bertakwa, itu kalau saya ngomong gitu padahal di depan saya ini Masya Allah orang yang berilmu, orang yang bertakwa, maka Allah tinggal mengguyu gitu. Wah, ini orang ngomong-ngomong bertakwa, ngomong paling alim, tapi di depannya juga banyak orang alim.
Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua ilmu yang barokah, manfaat, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain.